Ini mungkin saya share screen dulu untuk contoh reportnya ya. Sebelum nanti Arlin tolong jawab ada juga dua tuh, pertanyaan Jay. tadi. Dari Oke. Bu Mira dan Bu Jane. Ya, oke. Nah, jadi besok Bapak Ibu akan dapat, yang sudah ikut hari ini akan dapat report yang versi overview. Ya, versi overview ini berikan gambaran secara singkat saja tentang anak putra atau putri Bapak Ibu. Nah, cuman nanti yang akan kita buka dan jadikan pembahasan hari ini adalah versi yang lengkap. Yang Bapak Ibu akan dapat tuh versi yang overview saja. Nah, kalau untuk hari ini kita bahas yang lebih detail. Oke, nanti akan buka hasilnya dari putra atau putrinya Bu Mira ya. Oke, saya sambil siapin dulu. Mungkin Arin boleh tadi dengan pertanyaannya dan pengalaman pribadi. Kalau dari saya yang aku ingat waktu itu ya, pas waktu itu ditesin, kebetulan anakku yang gede udah bisa ngetes sendiri. Yang kecil waktu itu yang pakai yang versi anak-anak. Nah, waktu itu ada yang menarik gini, karena saya ngerasa anak saya yang kecil itu sangat, ini kalau ngomong bahasa Belanda slordeh gitu ya. Slordeh tuh berantakan gitu. Berantakannya tapi dalam hal ini, dia kayak cepet puas akan sesuatu, udahlah segini aja cukup gitu. Menurutku ya. Terus ternyata di hasil Kavlen-nya, dia itu perfeksionismenya tinggi. Lebih tinggi dari saya dan lebih tinggi dari kokoknya. Terus saya nanya, ini anak tuh rasanya tidak perfeksionis sama sekali gitu ya. Dia bikin apa-apa tuh seadanya gitu menurutku ya. Udah gitu, nah dijelasin lah sama Ko Andi kalau perfeksionisme ini itu dari sisi anak ya, dari standarnya si anak. Jadi jadi kan perfeksionisme ini susah ya. Yang bisa mencapai 100% kan hanya Tuhan gitu kalau kita percaya. Jadi apa yang menurut saya sempurna dan apa yang menurut Michael atau Pak Andi sempurna itu kan beda. Nah, menurut anak pun beda. Jadi untuk standar sempurna dia itu tuh sudah tinggi gitu. Tapi artinya standarnya yang beda sama kita. Nah, ternyata sesudah saya observasi, benar juga. Ini anak itu punya standar perfeksionisme yang beda nih. Dia memang gak suka art, dia gak suka menggambar. Jadi kalau gambar, ya ampun, bener-bener orang gambarnya stick figure gitu ya. Sampai sekarang pun gitu, dan dia gak mau mewarna. Tapi kalau untuk hal yang lain, misalkan teknik gitu ya, Lego atau merakit sesuatu, merakit robot, salah sedikit, miring sedikit, dia benerin. Jadi memang standarnya itu sesuai yang menurut dia perfectnya ya segimana gitu. Itu yang aku ingat sampai sekarang. Ya mungkin tadi selalu bahasnya kan talent, bakat, potensi gitu ya. Kita kan melupakan sesuatu sebetulnya. Ada satu elemen lagi yang namanya minat kan di sana. Nah, anak ini kan tetap harus dilihat dia berminat nggak. Ketika dia berminat, itu pasti dia akan set standar yang lebih tinggi biasanya gitu di hal itu gitu. Nah, kadang-kadang ya itu problemnya gitu. Ini kawan ini udah ada Oke, udah di share nih hasil reportnya, mungkin ya. monggo bisa dibaca. Oke, mungkin sebelum kita share, Bu Mira boleh coba cerita dulu. Mungkin saat ini gangguan yang gangguan fokus atau gangguan sosialisasi apa nih yang menurut Bu Mira Bu Mira hadapi. Mungkin boleh on cam sama on mic Bu Mira biar kita dapat bayangan dulu. Untuk ini kan kebetulan anak pertama saya ya, kebetulan fotografi, dia punya dua adik perempuan. Selama ini untuk berinteraksi dengan adik-adiknya itu agak sulit jadi berinteraksi ya. Jadi dia tuh kayak yang cuek, nggak peduli sama adik-adiknya. Tapi kalau ke temen itu dia sangat care. Jadi kemarin itu sempat ada kasus ya, dia dikomporin, diprovokasi sama temennya. Biasanya sebelum-sebelumnya dia nggak masalah, tapi kok tiba-tiba hari kemarin itu sempat kesulit, terus berantem. Kebetulan dia kan kelas 1 SMA ya, berantem. Dia gentle, dia cerita ke suami saya ayah sambungnya kalau dia berantem sama temennya. Dia diceritakan terus, ayah kalau misalkan aku dapat SP, ayah dipanggil ke sekolah nggak apa ya.
terus tapi dia nggak berani cerita ke saya, nggak cerita ke saya. Oke. Ya apa ya, untuk tapi kalau lihat beberapa teman kebetulan di gereja pun juga banyak yang melihat dia adalah sosok yang baik, yang manis, yang nurut. Sementara kalau di rumah itu sangat luar biasa bikin naik tensi. Jadi tuh di mana-mana tuh melihatnya tuh dia adalah sosok yang baik, rajin, sopan gitu kan. Sementara kalau di rumah itu benar-benar berbanding terbalik. Pokoknya kemarin waktu di sekolah dia kena masalah itu, temennya yang bikin ulah itu sempat mau skorokin dia, yang bilang, "Pak, jangan," gitu kan, kasihan, namanya orang kan punya sisi baik, coba dia dikasih kesempatan lagi, siapa tahu dia bisa berubah lebih baik. Terus aku kan saya kan sempat protes gitu, "Bapak kok kayak gitu?" Ya kan Bunda juga mengajarkan tiap orang pasti dikasih baik, pasti ada kesempatan, pasti bisa berubah kalau dikasih kesempatan gitu. Oh ya udahlah, terus katanya suruh memaafkan, suruh mengampuni. Oh ya udahlah. Di situ juga agak aduh kok gini gitu. Padahal kan dia yang dirugikan ya kasus kemarin itu. Kayaknya yang memang agak-agak menguras ini tuh akhir-akhir ini tuh dia sih. Gitu mungkin. Baik. Kandi jelas ya tadi dari Bu Mira? Mungkin bisa langsung dibedah reportnya. Ya, kalau sepintas saya lihat dari karakter ya. Sebenarnya tadi saya udah sempat lihat 2 halaman ini soalnya. Jadi saya udah tahu kelihatan bahwa dia kan tipe anaknya ini sebenarnya kan mandiri. Ya, dia tipe mandiri, tipe eksklusif. Kalau udah 2 itu artinya itu dia hanya mau berteman dengan orang yang satu, ibaratnya circle-nya dia lah, satu geng sama dia lah. Satu frekuensi ya. Ya, nah kalau dia menganggap adiknya itu nggak satu frekuensi ya pasti dia cuekin, ya udah pasti. Kan dianggap kamu tuh anak kecil lah gitu, udah pasti gitu modelnya. Karena dia tipenya seperti ini gitu. Tetapi ketika tadi dia bilang mau ada temennya mau dihukum tadi, cara ngambil keputusannya dia kan kompromis. Artinya kan dia sebetulnya nggak suka dengan hal yang penuh kekerasan. Dia orangnya itu kan damai, minta damai sebenarnya. Bukan tipe orang yang akan mengadukan gitu. Kalau bisa ya ada problem, oke, selesaikan dengan cara damai gitu maksudnya. Gitu. Tetapi bisa terjadi ketika dia emosi, realistis, analitisnya dia mengatakan ini mesti saya ambil tindakan, dia akan ambil tindakan. Ditambah dengan apa? Spontan di bawah itu, yang cukup tinggi di situ. Artinya tindakannya dia pasti bentuknya spontan. Dia nggak mungkin, jadi banyak gini, dia bisa melakukan tindakan itu pada saat itu gitu. Bukan sesuatu yang dia punya plan, nanti temenku mau tak giniin gitu. Nggak itu tipenya. Jadi tipe anak ini adalah gerakannya kadang-kadang spontan. Makanya begitu temennya mau dihukum, dengan damai dan spontannya dia langsung mengatakan, jangan, kasihan. Kan keluar seperti itunya. Terus yang tadi disebutkan dengan dari Bu Mira kan, orang lain memandang dia sebagai anak yang baik gitu kan. Padahal kayaknya kok enggak gitu kan, dari sisi Bu Mira mengatakan enggak gitu kan kayaknya. Nah, memang yang namanya karakter itu sebetulnya ada 2, Bu. Satu adalah actual character, yang satu adalah yang namanya alternate character. Jadi karakter yang dimunculkan dalam kondisi dan situasi tertentu gitu. Contoh lah, paling gampang saya kasih contoh mungkin bukan di kasus kayak Bu Mira ini ya, tapi mungkin paling simple dan paling mudah untuk membuat orang gampang tahu perbedaannya itu adalah contoh kayak orang baru cowok lagi ngejar cewek mau itu. Udah paling simpel kan itu. Nggak mungkin kan dia bertindak yang buruk, yang apa gitu. Apapun dia akan tutupin gitu istilahnya kan. Gitu. Karena situasinya seperti itu gitu. Tapi ketika tidak ada cewek ini, balik nggak, muncul nggak karakter sebenarnya dia? Akan muncul pasti, gitu. Karena kondisinya udah langsung berubah. Nah, itu yang harus kadang-kadang orang tuh waspada dengan 2 tipe itu. Mana nih yang dia lagi pakai saat ini? Nah,
tujuan kita adanya assessment itu adalah kita akan berusaha mendeteksinya adalah di realnya, actualnya. Artinya ketika kita tahu actualnya seperti ini, berarti sisi yang satunya itu yang dia alternate. Jadi contoh misalkan dia di gereja anak yang baik begini-begini, itu hanya dia tahan diri. Bisa terjadi kalau di situasi ini, kita bisa tahu bahwa di situ dia oke, tambah satu lagi Bu, dengan usia ya. Karena usia ini sudah cukup dewasa, kita bilang ya, sudah remaja. Artinya dia tahu benar salah. Gitu. Nah, benar salah, bertindak yang tidak benar di gereja itu buat dia tidak benar misalnya. Ya, itu kalau sudah jadi prinsipnya dia, ya dia nggak akan lakukan itu kan. Itu, dia akan tahu seperti itu. Tapi bayangkan aja, bila hal-hal ini terjadi di anak-anak yang usianya masih muda, di mana dia itu sebetulnya secara logika juga belum matang sekali gitu. Jadi apapun tindakan dia itu nggak bisa kita salahkan kan. Serta-merta kita salahkan, memang dia itu masih kecil gitu, secara mental belum siap gitu. Nah, itu kan berbeda gitu. Dia anak-anak itu akan lebih susah membuat alternate character gitu. Orang yang sudah tahu, sudah paham, sudah bisa memposisikan diri mana yang benar, mana yang salah, itu akan lebih mudah untuk melakukan manipulasi karakter. Sebetulnya itu. Sebenarnya sikapnya dia tuh masih oke. Sikap dalam interaksi sosialnya dia kan masih oke semua, ya. Cuma itu yang di atasnya, yang atasnya. Nah, atasnya ini naik sedikit. Yang sikap atasnya tuh. Sikap atasnya tuh pengembangan dirinya dia ya. Satu-satunya yang merah tuh kelapang hati. Artinya kadang-kadang dia itu kalau udah dongkol, nah nggak bisa ngelepas gitu loh problemnya. Nah, mungkin dia bisa bertindak yang di luar batas itu karena sudah tumpukan. Jadi tidak serta-merta hanya satu kali itu gitu. Itu sudah mungkin terjadi berkali-kali atau dalam periode tertentu di mana ibaratnya kita tadi gelas itu diisi air, airnya diisi terus ya lama-lama tumpah kan, mau nggak mau kan. Tuh. Nah, di mana kenapa? Dia nggak bisa ngosongkan gelas itu karena dia bukan tipe orang yang lapang hatinya tinggi. Dia akan mengingat ketika dia kebentur masalah yang sama dengan orang yang sama, dia akan mengingat kemarin dia udah begini. Ini kok lagi gitu. Nah, akhirnya kan itu menambah, bukannya dia airnya itu bukannya menguap, tapi airnya itu diisi terus gitu akhirnya. Nah, Pendendam gitu kah Ko Andi maksudnya? Ya kita bilang kalau dengan tingkat kelapangan hatinya itu kecil sekali, kita ini kan angka itu masih 42. Ya, ketika nilai itu menjadi misalkan nih 20, kita mungkin bisa mengatakan itu lebih ke arah ini orangnya dendam, suka pendendam. Tapi kalau masih 42, saya lebih suka mengatakan tidak gampang orang Jawa tuh bilang kurang legowo ya, atau apa itu katanya kurang apa ya, bisa merelakan gitu loh, gitu, melepaskan gitu. Kurang Itu itu sama sabar beda ya Kondi ya? Sabar itu part of it ya. Oh, oke. Part of it. Tapi ada satu part lagi yang namanya kepedulian. Kalau orang itu pedulinya tinggi, akan lebih sabar. Coba kita tanya Bu Mira dulu ya. Bu Mira, mungkin boleh komen Bu Mira. Iya, kata Bu Mira bener tuh. Silakan Ibu, open mic. Silakan Ya. Ibu. Ya, ini kan tadi juga saya jadi sempat berpikir dulu, ini kan saya divorce dengan bapaknya itu saat dia masih kecil, dimana dia sempat melihat KDRT, terus dia sempat melihat sempat bapaknya juga sempat bilang, kamu kalau nggak dibikinin susu sama bunda ditendang aja atau dipukul aja gitu. Terus sampai saya pernah di satu titik saya nggak bisa menghidupi dia saya titipkan ke panti asuhan. Walaupun saya ambil lagi 3 bulan kemudian, nah itu tuh sempat sampai saat ini tuh dia sempat sering bilang gitu loh, Dek, kamu sih enak sama bunda terus, aku loh dulu pernah di panti asuhan gitu. Makanya aku, oh ya bener, mungkin ini tadi nilai kelapangan hatinya itu ya. Ya, Gitu. ya ini masih ada, dia masih ada dan terbawa. Usia berapa ya Bu waktu itu? Waktu itu sekitar 3 tahun. Tuh, tapi kalau 3 tahun dia masih bisa ingat tuh,
Wow, Eh, banget sebetulnya. tapi saya sendiri, saya pribadi, kejadian saya waktu umur 3 tahun, 4 tahun, saya masih ingat. Masih ingat juga ya? Oh, oke. Iya. Oke. Ya. Ya, kemungkinan gini, Bu. Karena kan ini kan sekarang dia sudah bisa mengisi sendiri. Jadi ada kemungkinan juga memang secara potensi bawaannya dia memang sudah ada itu gitu. Sebetulnya. Dasarnya dia ada. Nah, kebetulan dia dapat lingkungan yang mendukung kan ini kan. Jadi itu membekas di dia gitu ibaratnya. Jadi itu membekas gitu. Boleh nambahin dikit kok, Andi? Ya, boleh. Mungkin mau ngingetin juga kalau secara psikologi sebetulnya kan ini hasil pun, bahkan di hasil tes Kaplan ini kan ditulis ya, hasil ini berlaku ada expiry date-nya gitu. Itu karena manusia itu bukan sesuatu yang statis, kita tuh bisa berubah. Nah, berubahnya terpengaruh dari apa? Terpengaruh dari dua itu tadi, nature dan nurture. Sekarang ini yang bisa mungkin Bu Mira kasih influence lebih besar itu dari nurture-nya ya. Kalau mungkin udah kerasa nih, itu ada satu titik yang buat Jonathan ini sendiri berat banget, dan dia bahkan udah ngomong juga gitu ke adiknya. Ini saya nggak tahu ya, mungkin ini bukan secara psikologis ya. Saya sendiri pernah ada satu hal yang buat saya itu suka kepikiran dan suka keingetan. Jadi saya inisiatif saya minta maaf ke anak supaya ada rekonsiliasi gitu. Dan itu nggak jadi beban. Sebenarnya meminta maaf dan memaafkan itu bukan proses yang bisa terjadi dalam satu kali. Kita minta maaf, saya minta maaf, dia menerima, atau dia minta maaf dan saya menerima, belum tentu terjadi saat itu juga gitu ya. Mungkin prosesnya panjang, tapi itu titik awal, baik sebagai orang yang memaafkan maupun yang meminta maaf, itu titik awal untuk pemulihan, untuk hal apapun. Dan sebagai orang tua juga kita harus ingat kalau anak-anak itu manusia yang utuh sama seperti kita. Bukan karena anak mereka jadi bawahan kita gitu ya, atau karena masih anak masih kecil gitu. Tapi mereka juga punya perasaan, punya hak yang sama kayak kita. Dan kalau kita memulai rekonsiliasi itu, mungkin efeknya bisa baik buat semua. Ya rekonsiliasi ya, itu juga aku rasain dulu pas kecil gitu. Kadang-kadang namanya orang tua suka ego gitu. aku yang gedein kamu, ngapain aku minta maaf sama kamu gitu. Apalagi tipikal orang tua zaman dulu ya, yang ya kalian paham maksudku lah. Sekarang itu kita lebih modern, kita lebih aware sama ilmu-ilmu seperti ini. Ya sebaiknya ya dirubah aja polanya sih ya, gitu. Ya, untuk saat ini memang saya lebih sering, ya karena tahu dia ada luka batinnya gitu kan. Terus beberapa bulan yang lalu melihat sendiri diblokir ayahnya, diusir gitu, ayah kandungnya juga. Makanya saya sama suami yang sekarang ini benar-benar lagi lebih banyak mencurahkan perhatian ke anak ini sebenarnya. Jadi yang sepele adalah dia WA ayahnya, suami saya itu kan, ayahnya ya, hujan aku dijemput dong gitu. Ya udah, ayahnya posisi agak jauh pun juga ya udah tunggu dijemput. Jadi kalau saya mungkin lebih bisa mengungkapkan rasa sayang. Kalau ayah sambungnya itu kan namanya laki-laki, kebetulan dia juga tipe yang sama ya ke saya aja, nggak pernah ngucapin sayang atau cinta. Jadi tapi dari kami berdua sudah sepakat untuk ya sudah, pokoknya anak ini jangan sampai ngerasa dia adalah anak broken home gitu. Maksudnya oke lah, ayah dan ibu kandungnya bercerai, tapi dia bukan dari keluarga berantakan gitu. Tapi ya coba akan saya lebih sering untuk meminta maaf atau lebih dekat lagi. Mungkin ya, thank you untuk sharing ya. Tadi saya yakin ceritanya juga cukup. Mungkin setiap keluarga itu memerlukan ini ya, memerlukan rekonsiliasi sih sebetulnya. Kadang-kadang kita nggak merasakan punya luka batin, tapi mungkin setiap diri kita itu punya. Cuman ada yang udah sembuh lah gitu lukanya ya. Mungkin ada yang masih berbekas, mungkin ada yang di dalamnya masih bernanah. Kalau jangan lupa, kita
nggak selalu semua hal itu bisa kita selesaikan sendiri. Mencari orang yang memang profesional di situ itu bisa membantu. Kalau di psikologi itu ada yang namanya konselor keluarga. Di luar konselor anak-anak ya sudah jelas itu kan ada. Ada juga yang namanya konselor keluarga yang memang fokus di memperbaiki atau merekonsiliasi hubungan di dalam keluarga. Baik itu antara pasangan, baik itu antara anak dan orang tua gitu ya. Ataupun dengan pihak keluarga yang lebih besar misalkan sama sepupu, ponakan atau lain-lain. Itu ada. Nah, mungkin itu channel yang bisa dipakai juga Bu Mira. Ya, terima kasih masukannya, nanti coba saya usahakan untuk konseling keluarga mungkin ya. Iya, makasih Bu Mira.